Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Subhanaka Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. قال الله تعالى في كتابه الكريم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwah hafizakumullah wa ra'akum. Kita kembali berjumpa dalam kajian pekanan dan ini adalah pertemuan kedua ya, dan kajian kita diadakan secara hibrid. Jadi offline ya, di Ma'had dan juga secara online ya. Untuk informasi yang secara online, tautan di poster tampaknya salah ya. Jadi itu sudah saya share di grup pencinta ilmu syar'i dan grup kajian pekanan ya. Jadi ikuti tautan yang itu ya. Nanti insya Allah coba kami perbaiki yang di poster ya. Baik, kita masih di PDF pertama ya. Dan sebagaimana sudah diketahui bahwa kajian kita ini mengkaji dua kitab. Yang satu adalah Al-Madkhal ila Usulil Fiqh. Ya, covernya bisa dilihat ini di layar ya. Ini Al-Madkhal ila Usulil Fiqh karya Dr. Abdurrahman Ibn Abdillah Ibn Abdul Qadir As-Saqqaf ya, hafizahullahu taala. Dan yang kedua adalah kitab Al-Yaqut An-Nafis fi Madhhab Ibn Idris karya Al-Allamatus Syarif Ahmad Ibn Umar Asy-Syatiri. Nah, di PDF ini kita langsung gabung ya. Cuma di pertemuan yang lalu kita cuma sampai pada ta'rif usul ya, dan saat ini kita akan lanjutkan kajian kita ya. Baik, saya coba mereview kembali yang sudah kita pelajari di pekan lalu. Yang sudah kita pelajari di pekan lalu ini ya ta'rifu usulil fiqh dan definisi usul fikih sebagai tarkib idhafi ya. Yang meniscayakan kita perlu mengetahui apa itu usul dan apa itu fikih. Dan kita sudah membaca apa itu usul ya, apa itu usul. Terakhir sampai tanbih yuqabilul asla al far'u wa huwa ma yubna ala ghairihi ka furu'i syajarati li asliha wa furu'il fiqhi li usulihi ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan sanian, itu di slide ke-6 ya. Sanian ta'rifu al-fiqh ya. Ta'riful fiqh. Baik, antum lah. Silakan dibaca. Salah-salah nanti dibetulkan. Kemudian ta'riful fiqhi al-fiqhu lughatan Idrakus syai'i idrak syai'i wal mu ilmu bihi ya. wa yu'arrafu Naam. istilahan bi annahu al-ilmu bil ahkam syar'iyyatil amaliyatil muktasabu min ad-dilatiha At-tafsiliyah. at-tafsiliyah Ya, taib. Cukup.
Sanian yang kedua, jadi uh, usul fikih sebagai tarkib idhofi dia terdiri dari usul dan fikih. Kita sudah definisikan apa itu usul di pekan lalu dan sekarang kita definisikan apa itu fikih. Dan pekan lalu juga sudah diberi bocoran bahwa usul yang kita makna usul di antara makna usul ya kan kemarin ada apa ada uh, ad-dalil gitu ya, ada ar-rujahan, ya, ada al-qa'idatul mustamirrah, kemudian ada as-surah al-maqis 'alaiha ya. Nah, dan apa namanya dari semua definisi usul itu yang tepat untuk konteks usul fikih adalah ad-dalil. Jadi usulul fikhi ay adillatu al-fiqhi ya. Usul fikih adalah dalil-dalil fikih. Nah, sekarang kita membahas apa itu fikih sendiri ya. Fikih itu apa gitu. Nah, di sini dikatakan ta'riful fiqhi, definisi fikih, al-fiqhu lughatan idrakus syai'i wal ilmu bihi ya. Al-fiqhu secara bahasa, ya fikih secara bahasa adalah idrakus syai'i ya. Idrak asy pengetahuan terhadap sesuatu wal ilmu bihi ya. Wal ilmu bihi dan ilmu terhadapnya ya. Jadi fikih itu adalah ya pengetahuan ilmu terhadap sesuatu itu secara bahasa. Wa yu'arrafu istilahan dan fikih secara istilah didefinisikan bi annahu bahwa ia adalah al ilmu bil ahkami syar'iyyatil amaliyah, ilmu tentang hukum-hukum syar'i al-amaliyati yang sifatnya amaliyah, sifatnya praktikal, al-muktasabu yang didapatkan min adillatiha at-tafsiliyah dari dalil-dalilnya yang tafsiliyah yang terperinci. Uh, itu masih mulai masih jalan kah? Ditengok ditengok akan. Tadi ditengok akan aja, tengok akan. Ya. Harus diatur jadwalnya supaya jangan benturan. Baik, kembali al-ilmu bil ahkami syar'iyyatil amaliyati al-muktasabu min adillatiha at-tafsiliyah. Ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang sifatnya amaliyah, sifatnya praktis, praktikal, al-muktasabu yang didapatkan min adillatiha dari dalil-dalilnya secara tafsili, secara terperinci. Baik, ini ada syarahnya ya. Definisi fikih ini ada syarahnya. Hanya saja syarahnya nanti kita lihat dari muhtarazat saja ya. Baik, silahkan dibaca kelanjutannya. Silahkan dibaca kelanjutannya. Muhtarazatul Wa muhtarazatut. ta'rifi kal ati. Lanjut. Ihtarazatun Ihtarazna. ihtarazna bil ahkami Ihtarazna. ihtarazna bil ahkami anil ilmi bizawati hazaidin habis sifati aswad Kasawadihi. asawadihi wabil af'ali fi qiyamihi Kakiyamihi. qiyamihi. Ya. Baik. Wa muhtarazat. Muhtarazat itu artinya hal-hal yang kita keluarkan dari definisi tersebut. Karena definisi itu kan terutama had ya, definisi secara had itu artinya kita sedang mendefinisikan hakikat dari sesuatu itu gitu.
sesuatu itu apa sih gitu. Itu definisi secara had ya. Nah, dia disyaratkan jami' dan mani' ya. Definisi itu disyaratkan jami' dan mani'. Baru ia layak disebut sebagai definisi yang tepat. Nah, apa itu jami' dan mani'? Jami' artinya ia mencakup semua yang perlu masuk ke dalamnya. Artinya kalau ia ada hal yang sebenarnya harusnya masuk ke dalam sesuatu itu tapi di definisi tidak masuk, maka ia bukan definisi yang jami' gitu ya. Bukan definisi yang jami'. Um, Misalnya kita mendefinisikan eh, apa misalnya di sini tadi fikih ya. Al ilmu bil ahkami syar'iyyatil amaliyati misalnya atau al ilmu bil ahkami um, al ilmu bi ahkamil muamalati misalnya begitu. Al ilmu bi ahkamil muamalati. Ya. Um, nah itu tidak jami' definisinya. Karena apa? Karena fikih tidak cuma mencakup fikih muamalah. Ya. Artinya ada bagian dari fikih yang tidak masuk ke dalam definisi itu. Berarti dia tidak jami'. Ya. Sampai di sini paham? Paham ya? Kemudian yang kedua, mani'. Mani' itu artinya definisinya mencegah dari sesuatu yang tidak perlu masuk ke dalamnya atau tidak layak masuk ke dalamnya menjadi masuk. Jadi harus mani' dia. Uh, Misalnya di sini ya, kalau kita definisikan fikih dengan al-ilmu bil ahkam syar'iyyati, al-amaliyahnya tidak kita masukkan. Kemudian langsung kita katakan al-muktasabu. Al-ilmu bil ahkam syar'iyyati al-muktasabu. Maka ia tidak mani'. Karena ada sesuatu nanti yang selain fikih masuk ke dalam cakupan definisi itu. Maka ia tidak mani'. Jadi dia harus jami' mencakup semua yang perlu masuk ke dalamnya. Dan sekaligus dia mani' mencegah yang tidak layak masuk ke dalamnya. Nah, jadi itu adalah ya ketentuan untuk definisi secara had dan dengan ketentuan itu dan kemudian ada definisi kita akan keluarkan gitu ya hal-hal yang tidak masuk dalam definisi tersebut ya. Dan ini sekaligus ada syarah dari definisi tersebut. Nah, di sini kita akan wa muhtarazatut ta'rifi kal ati ya. Hal-hal yang kita hindari, hal-hal yang kita antisipasi, hal-hal yang kita hilangkan dari definisi itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, ihtarazna bil ahkam, kita hindarkan dari ke dalam definisi itu dengan kata ahkam anil ilmi bidzawat ya. Um, Ilmu tentang zat ya. Al ilmu bidzawat. Nah, kita di situ tidak membahas ilmu tentang zat. Kazaidin seperti Zaid. Siapa itu Zaid? Atau apa itu Zaid? Itu ilmu tentang zat ya. Nah, itu tidak dimasukkan ke dalam fikih. Artinya bukan cakupan fikih ya. Wabis sifati, ilmu tentang sifat kasawadihi seperti hitamnya Zaid. Nah, itu juga bukan definisi dalam fikih, bukan definisi fikih ya, bukan untuk fikih. Wabil af'ali, demikian juga dengan perbuatan kaqiyamihi seperti berdirinya Zaid. Ini insya Allah cukup jelas sebenarnya ya. Jadi dengan kata ahkam yang pengetahuan atau ilmu yang kita pelajari dalam fikih itu ilmu tentang hukum. Ya, hukum itu penisbatan sesuatu kepada sesuatu yang lain. Jadi misalnya kita katakan Ahmad berdiri. Itu namanya hukum. Ahmad berdiri. Kita menisbatkan Ahmad pada keadaan berdiri. Gitu. Nah itu contoh ya. Menisbatkan sesuatu kepada sesuatu yang lain. Baik. Nah kemudian, ini ada lanjutannya. Silakan dibaca. Ihtarazna Iya. bil syar'iyyati anil aqliyati Hmm. al hisabiyati Iya. wal hunaliyati
munadasati Handasati. handasati Hmm, wa anil lughawiyati tarafil fa'ili hmm, hmm. wa kadzalika isbatu syai'a ila ghairihi Wa iya kadzalika uh, syai'an nisbatus syai'i. Kenapa jadi syai'a? Nisbatus syai'i. ila ghairihi Ya. iya Ijaban faqamin kaqama Zaidun. faqam zaidun au salaban Au salban. au Ya. salban aku lam yakum. Ya. Baik. Ihtarazna bisyar'iyah. Kemudian dengan kata syar'iyah. Al-ilmu bil ahkami asy-syar'iyyah. Ihtarazna bisyar'iyah. Kita hindari, kita antisipasi, kita hilangkan dengan kata asy-syar'iyyah sebagai na'at, sebagai sifat untuk kata ahkam dari hukum akliyah. Ahkam akliyah. Ahkam akliyah itu maksudnya hukum-hukum yang landasannya adalah akal gitu ya. Adalah penalaran akal. Eh, Beliau sebutkan di sini misalnya kal hisabiyat, seperti hisabiyat matematika ya. Wal handasah dan teknik ya. Ini ke ini ya sebenarnya ya. Ilmu yang sifatnya empiris ya. Kalau handasah itu. Baik. Wa anil lugawiyah juga hukum-hukum lugawi, hukum kebahasaan. Itu juga tidak masuk ke dalam cakupan fikih. Karaf'il fa'ili, seperti bahwa fa'il itu marfu' ya. Al-fa'ilu marfu' itu kan kaidah qawaid nahwiyah ya. Kaidah nahwu ya, fa'il itu marfu'. Nah, itu hukum kita tetapkan bahwa fa'il itu marfu', itu hukum, tapi hukum bukan syar'i, tapi hukum lugawi. Ya, ketentuan bahasa. Wa kadzalika, demikian juga eh, kita keluarkan gitu ya dari asy-syar'iyyah adalah nisbati syai'i, atau bisa juga nisbatus syai'i ila ghairihi, penisbatan sesuatu kepada yang lain secara umum, ijaban baik dalam bentuk positif seperti Zaid telah berdiri, qama Zaidun. Qama Zaidun itu ahkam tadi kan, karena hakam itu ya penisbatan sesuatu kepada sesuatu yang lain ya. Zaid berdiri, atau salban atau negatif ya. Atau negatif seperti nahwu lam yakum, Zaid tidak berdiri ya. Nah, itu semuanya hukum tapi semuanya bukan syar'i. Nah, jadi syar'i itu apa ya? Bersumber dari syariat. Hukum yang bersumber dari syariat. Hukum yang bersumber dari syariat, dari Allah tabaraka wa taala. Jadi fikih itu ilmu tentang hukum, artinya ini ada penisbatan sesuatu kepada sesuatu yang lain, tapi konteksnya syar'i. Sesuatu yang sifatnya terkait dengan syariat ya. Sampai sini masih bisa dipahami ya. Kita lanjut. Kita lanjut. Ha bil amaliyati anil alimiyati Ilmiyati ilmiyati bahya usuluddin. usuli Nah, fa in al maqsuda minha wal ilmul mujarradu. Wal ay ilmu mujarradu. Hmm. ayyun Ai al-i'tiqadu. qad musna tu Hmm. ila dalili Iya. Ihtarazna bil amaliyah. Al-ilmu bil ahkami syar'iyyati al-amaliyah. Apa itu amaliyah? Sesuatu yang sifatnya praktek, ya, dipraktekkan, dilakukan, diperbuat dengan ya apa yang ada pada kita ya. Contohnya apa ya? Melihat itu kan melakukan gitu ya. Mendengar melakukan. Meninggalkan melakukan. Itu amaliyah semuanya namanya. Nah, dengan kita keluarkan dengan kata amaliyah ini ilmiyah. Ilmiyah itu sesuatu yang sifatnya ilm. Sesuatu yang sifatnya eh, diketahui, diyakini,
dipercaya atau sebaliknya tidak dipercaya. Wahia usuluddin. Dan ini adalah usuluddin. Saya teringat dengan pertanyaan di program kajian kafil saya di yang online ya. Eh, Ringkasnya agak panjang sih penjelasannya. Saya menjelaskan tuh hampir setengah jam. Eh, Tentang mengambil upah dari mengajar agama. Saya akan sebutkan ada khilafiyah dan seterusnya ya. Dan kebanyakan ulama termasuk Syafi'iyah dan mayoritas ulama mutakhirin membolehkan mengambil upah dari mengajar agama. Nah, kemudian dia bertanya bahwa dia pernah dengar ceramah atau kajian atau apa gitu ya. Bahwa mengambil upah itu persoalan akidah gitu. Sehingga ya tidak boleh harusnya gitu. Nah, bagaimana? Ya saya katakan pada dasarnya perbedaan cara mudah untuk membedakan apakah ini masail fikhiyah dengan masail akidah, cara paling mudah untuk membedakannya adalah um, masail fikhiyah itu terkait dengan af'alul mukallafin, terkait dengan af'alun nas, perbuatan kita. Jadi selama itu wilayah perbuatan, itu adalah fikih. Sedangkan masail akidah itu persoalan yang dituntut untuk diyakini. Mengimani Allah. Iman kepada Allah itu apa? Kita mengimani bahwa Allah itu wujud, gitu, eksis, benar-benar ada, bukan sekadar khayalan manusia, tapi eksistensinya ada dan bisa dibuktikan menurut kita ya. Kadang-kadang orang salah paham atau tidak mengerti gitu ya bahwa kita tidak tidak bisa membuktikan Allah karena Allah itu sudah ya Allah itu hakikat paling paling hakiki gitu. Ya itu betul. Cuma yang kita maksud membuktikan itu adalah kitanya. Ya, kitanya ini yang ingin mengetahui apakah Allah itu ada atau tidak gitu. Dan dengan cara pandang seperti ini kita bisa membantah pandangan ateis gitu ya. Yang mengatakan ya Tuhan itu ciptaan manusia. Konsep-konsep ketuhanan itu ciptaan manusia kata mereka. Nah, jadi yang dituntut adalah dalam akidah itu adalah kita mempercayai sesuatu, misalnya iman kepada Allah, iman kepada malaikat, artinya kita percaya ada malaikat gitu, ada makhluk Allah bernama malaikat yang ia adalah tentara Allah gitu ya, yang selalu taat kepada Allah dan seterusnya. Iman kepada hari kiamat artinya kita mempercayai adanya hari kiamat nanti akan datang, iman kepada surga neraka dan seterusnya. Atau tidak percaya sesuatu. Nah itu jadi membedakan antara masail fikih dengan masail akidah seperti itu. Itu masail akidah yang mahat ya, yang pure akidah. Nah memang ada dan ini cukup banyak persoalan-persoalan yang sebenarnya termasuk masail fikhiyah. Persoalan fikhiyah karena dia persoalan amal. Dia persoalan amal, tapi oleh sebagian ulama dimasukkan ke dalam pembahasan akidah atau dalam kitab-kitab akidah. Saya contohkan misalnya di akidah Tahawiyah itu ada tentang mushaf khuf. Mushaf khuf itu persoalan fikih atau persoalan akidah? Fikih. Karena itu amal terkait dengan fikih wudu. Terkait dengan fikih wudu. Tapi mengapa ulama memasukkannya ke dalam persoalan, ke dalam pembahasan akidah atau dalam kitab akidah? Contoh yang lain misalnya apa? Tentang wajibnya taat kepada pemimpin misalnya gitu ya. Wajibnya taat kepada pemimpin, sholat di belakang mereka, berjihad di belakang mereka gitu meskipun pemimpinnya zalim. Ya. Pada saat menjawab itu saya beri catatan ya, ingat ya, jihad di belakang mereka ya. Artinya pemimpinnya mengumandangkan jihad ya. Nah, itu sebenarnya persoalan fikih. Itu persoalan fikih. Jelas sekali itu persoalan fikih. Dari mana kita tahu itu persoalan fikih? Karena itu persoalan amaliyah. Ya kan? Persoalan amaliyah. Persoalan amal kita. Persoalan praktis. Gitu. Tapi mengapa para ulama, sebagian ulama memasukkannya ke dalam pembahasan akidah? Nah, saya katakan ya tadi, jadi ada persoalan fikih yang pure fikih, ada persoalan akidah yang pure akidah, dan membedakannya mudah. Nah, satu lagi yang mungkin membingungkan bagi banyak orang adalah persoalan fikih yang dimasukkan ke dalam pembahasan akidah. Saya katakan paling tidak itu ada dua alasan. Pertama, untuk menunjukkan ya pemahaman bahwa amal itu bagian dari iman. Ya, amal itu bagian dari iman. Bahwa amal itu iman itu adalah ikrar dengan hati bil qalb
tasdiq dengan lisan, tasdiq dengan hati afan. Tasdiq dengan hati, ya tasdiqun bil qalb, iqrar bil lisan, iqrar dengan lisan, pernyataan dengan lisan, dan amal dengan jawarih atau arkan gitu. Nah, untuk menunjukkan bahwa amal itu bagian dari iman, mereka masukkan sebagian pembahasan amaliyah yang sebenarnya amaliyah ke dalam pembahasan akidah. Juga untuk menunjukkan ini adalah syu'abul iman, ya, cabang-cabang iman. Dan yang dimaksud cabang-cabang iman sebenarnya amal gitu. Persoalan fikih sebenarnya. Um, Satu lagi saya katakan, alasan mereka masukkannya dalam pembahasan akidah atau kitab-kitab akidah adalah untuk menunjukkan perbedaan mereka dengan firqah-firqah yang dianggap oleh mereka menyimpang. Sebagai contoh, pembahasan mengusap dua khuf itu untuk membedakan dengan kalangan Syiah yang menolak disyariatkannya mengusap khuf. Padahal dalil-dalilnya itu sampai mutawatir maknawi. Karena Syiah menolak maka dimasukkanlah ke dalam pembahasan akidah. Kemudian juga masalah tadi ketaatan kepada pemimpin yang imamun jair gitu, pemimpin yang zalim gitu. Itu untuk menolak pemahaman khawarij yang tidak mau gitu dipimpin oleh pemimpin yang mereka anggap zalim. Ya. Nah, ya itulah alasan mengapa sebagian pembahasan fikih dimasuk sebagian masail fikih sebenarnya karena amal ya, karena sifatnya amali tapi kemudian dimasukkan oleh sebagian ulama dalam kitab-kitab akidah. Nah, cuma saya katakan saat itu karena ia sebenarnya asalnya adalah persoalan fikih, asalnya adalah persoalan fikih sebenarnya, maka tetap dibahas dalam pembahasan fikih, tetap tunduk kepada pembahasan fikih. Misal kita mengusap khuf, ya tetap kita mengusap khuf itu dobitnya bagaimana, dalilnya apa, bolehnya kapan, dan seterusnya itu tetap dalam pembahasan fikih. Tidak bisa dikatakan karena mengusap khuf ini masuk dalam kitab akidah, pokoknya kita usap khuf apapun yang terjadi gitu. Ya tidak begitu, tetap sesuai dengan ketentuan fikih. Demikian juga tentang misalnya ketaatan kepada pemimpin, tetap sesuai dengan ketentuan fikih. Pemimpin yang seperti apa yang wajib ditaati? Yang dimaksud taat itu apa gitu? Apakah setiap kata pemimpin harus kita ikuti? Apakah tidak ada hak dari rakyat misalnya untuk mengkritisi misalnya? Nah, itu kan pembahasan fikih semua. Tidak bisa dikatakan, oh ini masuk dalam pembahasan akidah, maka tidak boleh diutak-atik sama sekali, dan seterusnya. Gitu. Nah, itu contoh. Ya. Contoh penting uh, definisi tadi, dan contoh penting membedakan antara amaliyah dengan ilmiah. Nah, di sini beliau katakan, ihtarazna bil amaliyah anil ilmiyah wahiyya usuluddin. Kita uh, antisipasi, kita keluarkan dengan amaliyah, hal yang sifatnya praktis, yaitu perkara-perkara yang sifatnya ilmiah, yaitu usuluddin. Ini menggunakan ya mustalahat sebagian ulama ya. Jadi yang dimaksud ilmiah itu sesuatu yang sifatnya i'tiqadiyah ya. Sesuatu yang dituntut untuk diyakini atau tidak diyakini ya. Fa innal maqsuda minha, karena yang dituju darinya, hak ini kembali kepada ilmiah ya atau usuluddin gitu. Karena yang dituju dari hukum syar'i ilmiah atau usuluddin adalah huwal ilm al mujarrad, adalah sekadar ilm gitu, pengetahuan, maksudnya keyakinan kita akan sesuatu, ai al i'tiqad ya. Yaitu keyakinan yang disandarkan ya, yang al musnad ini, i'tiqad yang disandarkan kepada dalil ya. Musnad atau musnid dibacanya, yang disandarkan kepada dalil ya. Keyakinan yang bersandar kepada dalil. Baik. Nah, ini membedakan berarti fikih itu dengan akidah itu dua kamar yang berbeda. Dua kamar yang berbeda. Akidah, fikih-fikih. Meskipun keduanya adalah Islam ya. Islam ya akidah wa syariah gitu. Hanya saja fikih itu kamar tersendiri, berbeda dengan kamar akidah. Ini dari sisi pembahasan meskipun irisannya banyak ya. Irisannya banyak. Sebagai contoh, sujud kepada selain Allah itu persoalan fikih atau persoalan akidah? Ya, yang hadir di sini di Ma'had. Sujud kepada selain Allah itu persoalan fikih atau persoalan akidah? Ya. Posisi dari situ dari sana. Sujud kepada selain Allah, persoalan fikih atau persoalan akidah? Kenapa akidah?
Kok meyakini? Sujud kepada selain Allah. Persoalan fikih atau persoalan akidah? Tidak. Hmm? Apa? Lahirnya hukum fikih. Nah, gimana gimana? Ini hukum zahir. Eh, Pertanyaan saya adalah sujud kepada selain Allah. Sujud kepada selain Allah. Itu fikih atau akidah? Persoalan fikih atau persoalan akidah? Sujud kepada selain Allah. Bingung kan? Hah? Kenapa fikih? Amalia. Betul. Sujud kepada selain Allah itu fikih. Jika disertai keyakinan tertentu kepada yang disujudi plus keyakinan dari orang yang bersujud, gitu, maka itulah akidah. Ya. Karena pada dasarnya amal sujud itu adalah persoalan fikih. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Allah pernah memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Adam. Kalau ada yang mengatakan tapi sujudnya malaikat kepada Adam itu beda dengan sujud kita. Beda memang ya. Saya tidak pernah mengatakan sama, tapi sama-sama sujud. Untuk menunjukkan itu persoalan amaliyah. Dan selama tidak ada unsur ya, tidak ada unsur penuhanan gitu kepada yang disujudi, maka itu bukan persoalan akidah. Itu persoalan fikih. Itu persoalan fikih. Meskipun syariat kita memang secara fikih juga tidak membolehkan sujud kepada makhluk ya. Syariat kita. Tapi yang namanya syariat itu bisa berubah-ubah sesuai dengan perbedaan nabinya gitu. Cuma memang syariat kita sudah syariat terakhir ya. Sudah tidak bisa diubah lagi gitu. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Sudah jelas gitu. Cuma maksudnya umat sebelum kita bisa jadi syariatnya beda. Bisa jadi ketentuan hukumnya beda. Nah, begitu memahaminya ya. Begitu memahaminya. Kalau kita tidak clear yang begini akan bingung terus. Akan bingung terus. Cuma hati-hati ya. Karena kalau tidak hati-hati nanti tertuduh murjiah. Karena memisahkan amal dengan dari iman gitu ya. Kan murjiah itu prinsip utamanya kan amal bukan bagian dari iman. Nah, cuma itu sebenarnya pembahasan yang panjang sekali ya. Karena Asy'ariyah ya, atau sebagian tokoh-tokoh Asy'ariyah itu mengatakan iman itu mujaradut tasdiq. Iman itu sekadar keyakinan. Amal itu bukan bagian dari iman. Tapi sebenarnya mereka tidak sepenuhnya sama dengan Murji'ah awal itu. Karena mereka mengatakan bahwa ya amal memang bukan bagian dari iman, tapi amal itu samarah dari iman gitu, buah dari keimanan. Sehingga ya samarah dari keimanan itu berbeda-beda antara orang yang taat dengan orang yang maksiat gitu. Nah, kalau Murji'ah kan menganggap sama ya, imannya ahli taat dengan imannya ahli maksiat itu sama gitu. Nah, itu contoh eh ya tapi ya yang sebagian yang mengatakan tokoh-tokoh Asy'ariyah mengatakan iman itu mujarrad tasdiq itu memang tertuduh Murji'ah. Memang tertuduh Murji'ah. Eh itu agak agak pusing membahasnya ya. Eh Ya gitulah. Itu sedikit dan ya sedikit tambahan. Jadi fikih, intinya ya di definisi ini fikih itu membahas amal. Fikih itu membahas perbuatan kita. Ya. Niat. Kenapa masuk ke dalam pembahasan fikih? Mahalun niat di mana? Tempat niat di mana? Di qalb, hati. Ya. Kenapa dia pembahasan fikih? Karena dia masih termasuk karena dia masih termasuk amal. Niat tuh masuk amal, bukan niat tuh bukan i'tiqad, tapi niat tuh qasad dan qasad itu amal. Qasdu syai'i. Seseorang berkomitmen untuk menuju sesuatu, untuk melakukan sesuatu. Makanya dia masih termasuk amal.
Makanya sebagian ulama ketika membahas tentang niat misalnya dalam ibadah, apakah disyaratkan dalam niat itu lillahi ta'ala gitu, baru sah gitu. Nah, sebagian mengatakan tidak. Karena lillahi ta'ala atau tidak itu bukan wilayah fikih. Jadi selama seorang sholat niat sholat zuhur dengan um, apa qasad ya, kemudian menyebutkan nama sholatnya, kemudian yang tadi mentayin dan seterusnya sesuai dengan ketentuan niat dalam sholat zuhur misalnya, maka itu sah sholat zuhurnya. Apakah itu lillahi ta'ala ataupun tidak. Nah itu contoh. Nah itu menunjukkan niat tetap bagian dari amal. Makanya dia masuk ke dalam fikih. Ya. Tapi ikhlas dalam amal bukan wilayah fikih. Ya. Baik, lanjut. Wabil muktasabi an ilmillahi ta'ala wal muktasabi marfu'in Wal ala muktasabu marfu'un. waw Wal muktasabu. Ya. marfu'un sifati sifati Lil lil ilm. ilm. Baik. Dengan muktasab al ilmu bil ahkam syar'iyyatil amaliyati al muktasabu, bukan al muktasabi. Ya. Nah, dengan muktasab ilmu Allah, karena ilmu Allah itu tidak muktasab. Bahkan para ulama mengatakan ilmu Allah itu tidak disifati dengan muktasab ataupun doruri. Ya. Karena dua-duanya itu ilmu makhluk. Mau muktasab mau doruri itu ilmu makhluk. Ilmu Allah itu ya ilmu yang tidak didahului oleh ketidaktahuan. Gitu. Ya berdiri sendiri beda. Gitu. Nah, muktasab berarti ilmu itu didapatkan melalui proses. Ya. Maka ilmu Allah tidak masuk ke dalam fikih. Makanya Allah tidak disifati dengan sifat faqih. Gitu. Allah itu alim, bukan faqih. Karena ilmu Allah itu tidak didapatkan melalui iktisab. Sudah. Wal muktasabu marfu'un. Dan muktasab itu marfu'. Muktasab itu marfu', maksudnya dirofa'kan. Muktasabu. Bukan majrur. Ya. Ala sifati lil ilm. Sebagai sifat untuk ilm. Na'at nu ilm. Al ilmul muktasabu. Nah gitu maksudnya. Baik, jelas. Lanjut. Sedikit lagi. Biqaulina min adillatiha Mm-mm. an ilmil malaikati wa ilmi rasuli Al-hasili hasili bil bil wahyi am fa inna dzalika kulluhu kullahu kullahu la yusamma faqaha fiqhan. fiqha bal Fiqhan. fiqha bal ilman. Tayyib. Dan dengan perkataan kita min adillatiha al-ilmu bil ahkam syar'iyyatil amaliyati al-muktasabu min adillatiha at-tafsiliyah. Nah, dari dalil-dalil. Jadi ilmu itu didapatkan melalui dalil, melalui petunjuk yang menyampaikan kita kepada sesuatu yang kita ingin capai. Nah, keluar darinya ilmu malaikat dan ilmu rasul yang didapatkan langsung melalui wahyu. Karena itu tidak dengan dalil, tapi langsung dari sumber ilmu, yaitu Allah. Ilmunya malaikat kan dari Allah. Ya. La ilma lana illa ma'allamtana. Tidak ada ilmu bagi pada kami, kata malaikat, kecuali yang telah engkau ajarkan kepada kami. Kemudian juga ilmu rasul itu juga yang didapatkan melalui wahyu. Ya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Gitu. Nah, tentang di sini ilmu rasul al-hasil bil wahyi. Ya. Ini ada qaid al-hasil bil wahyi karena ilmu rasul itu ada atau apa yang disampaikan Rasul dalam agama itu ada yang berasal dari wahyu, ada yang berasal dari ijtihad beliau. Ini pandangan kebanyakan ulama usul fikih bahwa Nabi bisa berijtihad. Nah, yang termasuk min adillatiha di sini adalah ilmu yang keluar dari min adillatiha ini adalah ilmu malaikat dan ilmu Rasul yang didapatkan melalui wahyu. Fa inna dzalika kullahu semuanya itu tidak disebut sebagai fikih, tapi tetap disebut sebagai ilm, tapi ia bukan fikih karena tidak didapatkan melalui dalil. Ya. Lanjut terakhir. Biqaulina tafsiliyati Hmm. anil ilmi hasili lil Muqallidi. muqallidi fi masailil fiqhiyati fa innahu la yusamma fiqha
bal Fiqhan bal. fikhan ba taqlidan Iya. bi annahu Akhadahu akhadahu min dalili ikmali mutrabin fi kulli masa mas'alah. Fi kulli masa mas'alatin. masa masa Mas'alatin. mas'alatin dzalika li annahu tidak ilmu an hadzal hukma hukman Muayyan. muayyani pada Muayyana. ayana pada afta bihil mufti Hmm. wa ilmu Wa alima ma'alima an kulli anna kulla lahu bihi bihi fahuwa hukmullah ta'ala hukmullahi idhafah hukmullah fi haqihi fi haqqihi faya'lamu fayu'lamu faya'lamu bidurur eh faya'lamu 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 bidarurati anna dzalika muayyana hukmullahi ta'ala fi haqqihi wa yaf'alu wa yaf'alu hakadha fi kulli hukmin. tayyib. Wa biqaulina at-tafsiliyah, ini bagian yang terakhir, part terakhir. Nanti Al-Yaqut An-Nafis pertemuan pekan depan saja ya. Jadi satu file PDF mungkin 3 pertemuan ya. Dengan perkataan kita setelah ini nanti silakan jika ada yang bertanya termasuk yang live via Zoom ya. Ini ada tampaknya ada chat masuk tetapi saya belum baca ya. Nanti saya coba baca dulu. Baik, kembali. Wa biqaulina at-tafsiliyah. Dan dengan perkataan kita at-tafsiliyah, ilmu terperinci, bukan ilmu, dalil-dalil terperinci. Tafsili itu maksudnya adalah dia perbagian tertentu gitu. Tafsiliyah, juz'iyah ya. Bagian-bagian tertentu. Jadi fikih itu adalah ilmu tentang hukum syar'i yang sifatnya amaliyah yang didapatkan melalui dalil khusus, dalil spesifik, dalil salat, aqimus salah. Ya, aqimus salah gitu. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Gitu. Puasa, faman syahida minkumus syahra falyasum. Zakat, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin dan seterusnya. Haji, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jual beli wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Itu kan semuanya spesifik membahas persoalan tertentu. Ya. Maka itu namanya tafsili. Itu namanya tafsili. Nah, jadi fikih itu adalah ilmu yang bersumber dalil-dalil tafsili tadi. Baik Al-Quran, tadi yang saya sebutkan, contoh-contoh Al-Quran, ataupun dari hadis-hadis Nabi. Ataupun dari hadis-hadis Nabi. Man massa dzakarahu falyatawaddo. Siapa saja yang menyentuh kemaluannya, maka wajib baginya berwudu. Itu misalnya. Man baddala dinahu faqtuluh. Siapa saja membunuh, siapa saja yang mengubah atau mengganti agamanya, murtad wal billah, maka hukum bunuhlah gitu. Dan seterusnya. Itu namanya fikih. Nah, dan dengan tafsiliyah ini keluar tidak masuk ke dalam fikih ilmu yang didapatkan al-hasil lil muqallid, yang didapatkan oleh seorang muqallid. Muqallid itu seseorang yang mendapatkan ilmu melalui penjelasan orang lain, bukan dari sumber ilmu itu sendiri. Ya. Misalnya sumber ilmu dalam agama kita, sumber ilmu syar'i ya, sumber syariat atau Al-Quran, As-Sunnah segala macam. Muqallid itu tidak mendapatkannya dari itu, tapi dari penjelasan ulama yang menjelaskannya gitu, kepada dia. Oh, misalnya ketika saya mengajari orang gitu ya, atau kita baca kitab gitu. Dikatakan di situ misalnya qiraatul Fatihah ya salah satu rukun dari salat gitu. Dia dapatkan itu bukan karena dalil, dia dapatkan itu bukan karena apa bukan karena hadis Nabi la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab gitu, bukan. Tapi dia mendapatkan itu dari penjelasan ulama bahwa membaca Al-Fatihah itu rukun salat gitu. Itu muqallid ya. Dan taklid hukumnya jaiz, mubah. Ya.
bagi yang tidak mampu meneliti dalil sendiri. Dan ini adalah pendapat mayoritas ulama. Ya, muqallid itu boleh, taklid itu boleh. Cuma ya taklid dengan tidak taklid tentu berbeda ya. Kapasitasnya berbeda. Tapi taklid boleh. Nah, ilmu yang didapatkan oleh seorang muqallid tadi tidak disebut sebagai fikih. Fil masailil fiqhiyah. Ingat ya, ilmunya si muqallid. Bukan pelajaran yang dipelajari si muqallid. Pelajaran yang dipelajari si muqallid tetap fikih. Muqallid belajar kitab Al-Yaqut An-Nafis. Yang disebutkan dalam kitab Al-Yaqut An-Nafis itu kitab pembahasan fikih. Itu fikih. Yang dipelajarinya tetap fikih. Tapi ilmu yang didapatkan oleh si muqallid itu tidak disebut sebagai fikih. Karena itu muqallid tidak disebut sebagai faqih. Muqallid tidak disebut sebagai faqih. Pada dasarnya. Makanya dulu itu di awal-awal istilah ini muncul, para ulama menyamakan antara faqih dengan mujtahid. Jadi mujtahid itu adalah faqih. Faqih itu adalah mujtahid. Ya. Ini faqih anak saya ya. Faqih itu mujtahid. Nah, meskipun nanti di masa-masa berikutnya, terutama setelah menguat wacana penutupan pintu ijtihad, istilah faqih menjadi turun grade-nya. Sehingga orang yang sekadar hafal masail fikih banyak gitu ya, maka dia disebut faqih, padahal dia tidak bisa berdalil gitu, misalnya. Tetap disebut faqih juga. Itu setelah terjadi penurunan, setelah terjadi degradasi keilmuan gitu. Tapi pada awalnya faqih itu adalah mujtahid. Karena apa? Karena fikih itu ijtihad. Karena fikih itu ilmu yang didapatkan dari dalil terperinci. Dan itu ijtihad gitu. Maka fikih itu ijtihad, faqih itu mujtahid. Makanya muqallid bukan faqih. Ilmunya muqallid tidak disebut sebagai fikih. Baik. Nah, maka di sini beliau katakan fa innahu la yusamma fiqhan bal taqlidan. Maka ilmu yang didapatkan oleh si muqallid tadi tidak disebut fikih tapi disebut dengan taklid. Karena dia akhadhahu mengambilnya dari dalil ijmali. Maksud dalil ijmali ini maksudnya kaidah ya. Dari kaidah um, dalilun min dalilin ijmaliyin muttaridin fi kulli mas'alah yang berlaku pada setiap persoalan. Apa dalil ijmalinya itu? Yaitu bahwa dia mengetahui satu hukum tertentu, hukum muayyan itu namanya hukum tertentu yang difatwakan oleh seorang mufti. Qad afta bihil mufti. Misalnya mufti memfatwakan um, kripto haram misalnya ya. Jangan berdebat masalah kripto ya. Kalau di sini kayaknya kalian jangan berdebat ya. Kalau yang online kayaknya banyak perdebatan ya. Kita terlalu jauh masih membicarakan kripto tuh ya. Nabung rekening aja ke ada duitnya. Nak memandirakan kripto itu keharatan kayak Timothy Ronald ya. Tapi ya kadang orang-orang kaya itu kan kebanyakan pikiran nih. Duitnya banyak gitu. Jadi mereka berpikir nih halal tidak kripto nih. Kita kadang sempat terpikir ya halal tidaknya kripto itu karena kan ada duitnya juga gitu. Yang mau dialihkan ke kripto ya. Tapi ya gitulah. Dunia tiap orang beda-beda ya. Misalnya ada seorang mufti memfatwakan kripto haram. Nah, kemudian itu diamalkan oleh si mukallid tadi. Jadi mukallid itu tahu kripto itu haram bukan dari dalil, bukan dalil-dalil tafsili, tapi dari fatwa seorang mufti. Nah, dan dia mengetahui bahwa fatwa yang difatwakan oleh mufti tadi itu hukum Allah baginya. Maksudnya itulah yang berlaku baginya. Ketika dia fiqah dengan fatwa mufti tadi bahwa kripto itu haram, maka hukum kripto haram itu berlaku baginya. Kalau dia meyakini bahwa kripto itu haram, ya, kalau dia meyakini kripto itu haram, tapi kemudian dia bertransaksi kripto, berdosa. Meskipun bisa jadi ada fatwa lain. Tapi karena dia sudah mengambil fatwa mufti tadi itu, ya maka itu hukum Allah baginya. Fi haqqihi. Maka eh, pahala dosa wajib haram itu berlaku baginya berdasarkan fatwa mufti itu. Nah, maka dia mengetahui secara darurah, ya secara otomatis, gitu. Darurah itu otomatis ya. Tanpa perlu pikir panjang gitu. Bahwa an-nadzalikal muayyan, bahwa persoalan tertentu tadi, contohnya misalnya kripto tadi, adalah hukum Allah Ta'ala baginya. Dan dia lakukan ini pada setiap hukum, pada setiap persoalan. Dia mendapatkan pengetahuan tentang hukum itu melalui fatwanya mufti. Nah itu namanya dalil ijmali. Ya. Kaidah bahwa muqallid mendapatkan hukum dari fatwa seorang mufti. Dan fatwa seorang mufti itu adalah hukum Allah baginya yang mengikatnya bagi yang mau mengambil fatwa itu ya.
Fatwa kan pada dasarnya tidak mengikat ya. Tapi kalau seseorang sudah mengikuti fatwa itu mengikat baginya. Paham ya? Ini kan masih ada option nih, pilihan pilihan nih. Kita boleh mengambil fatwa itu atau tidak. Tapi kalau kita sudah mengambil fatwa itu mengikat bagi kita. Nah, ini namanya dalil ijmali bagi seorang mukallid. Nah, ilmu seorang mukallid seperti ini bukan fikih karena dia tidak dapatkan melalui dalil, tapi dia mendapatkan melalui fatwa ulama. Dan ini boleh. Makanya enak jadi orang awam. Enak jadi orang awam. Tidak banyak tanggung jawab yang perlu dibuat. Eh, Baik, demikian kita cukupkan. Kalau ada yang mau disampaikan, saya baca chat dulu ada. Oh, tidak ada pertanyaan. Ini suaranya bisa dibuka, bisa nanti ya saya buka. Tadi saya tutup supaya fokus mendengarkan penjelasan saya ya. Ini saya buka ya. Saya buka. Di sini ada yang mau menanggapi, bertanya? Yang online juga boleh kalau mau bertanya. Angkat tangan dulu tapi ya, supaya saya tahu siapa yang mau bertanya. Ada? Silakan. Apa itu? Ya, ya. Gimana? Amalnya itu masuk ranah fikih. Amalnya itu masuk ranah fikih. Misalnya seseorang ya apa menyimpan pakaian Rasul gitu ya. Kalau betul gitu pakaian beliau. Kemudian dia menyimpannya itu dengan tujuan mengambil keberkahan dari pakaian Rasul itu. Amal dia menyimpannya, kemudian mungkin menciumnya itu fikih. Akidahnya adalah kalau dia meyakini sesuatu tentang itu. Itu persoalan akidah. Tapi itu amal gitu. Amal. Pokoknya yang kita lakukan itu amal. Yang kita lakukan amal wilayah fikih. Maka berlaku hukum syar'i yang fikih itu. Ahkam khamsah. Wajib, mandub, mubah, makruh, haram. Gitu. Kalau ada yang bertanya, lalu kalau amal itu cuma terkait ahkam khamsah, mengapa ada sebagian amal yang sampai kafir? Misalnya eh, dalam beberapa kitab fikih itu misalnya kayak apa melempar Quran gitu ya, menghinakan Quran gitu. Eh, Mengapa? Ya karena apa namanya? Satu memang amal apakah mungkin berkonsekuensi kekafiran? Bisa ya. Meskipun para ulama mungkin ada khilaf ya. Misalnya kayak tarikus sholah gitu ya. Meninggalkan sholat kan amal kan ya, fikih gitu. Tapi bisa berkonsekuensi kafir. Gitu. Bisa berkonsekuensi kafir. Ya misalnya menurut mazhab Hambali ya. Dengan syarat-syaratnya gitu. Termasuk tadi menghinakan Quran. Menghinakan Quran itu amal gitu. Maka berlaku juga hukum syar'i, hukum syariat yang lima itu ya, ya haram gitu. Tapi bisa sampai jatuh pada kekafiran gitu. Sampai jatuh pada kekafiran. Itu satu hal. Itu jadi amal bisa sampai jatuh pada kekafiran. Meskipun mungkin tidak banyak ya. Yang kedua, biasanya juga hal-hal yang seperti itu biasanya juga dilandasi oleh keyakinan tertentu yang mungkin tersembunyi. Mungkin tidak disadari gitu. Tapi sebenarnya ada keyakinan ya, yang menyertainya. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Enggak, Ustaz Abdurrahman? Yang di live, yang online juga kalau mau. Ya, silakan. yang suudon Ya, nyakit-nyakit hati. hati gitu. Hmm. Masuk yang mana gini? Kayak syariat yang sudah maklum di kitab fikih jangan nulis Gimana gimana? maklum dengan ada orang Kenapa? jangan ditulis di kitab fikih sehingga Oh, terkesan bukan
Oh iya. Fikih. Iya. Oh, ini berarti ada dua pertanyaan ini. Syariat. Ada dua pertanyaan ini. Satu, kalau persoalan eh, fiqhul qulub, ya, istilahnya fiqhul qulub itu kan ada pembahasan tersendiri ya, ya tazkiyatun nafs atau tasawuf gitu ya. Em, Beririsan dengan akidah tapi ia dimasukkan atau dipisahkan sendiri dalam satu pembahasan karena memang biasanya tidak sampai berkonsekuensi iman kufur karena akidah itu kan oleh sebagian ulama kan konsekuensinya iman kufur gitu ya. Em, tapi ini lebih ke arah penyucian jiwa, pembersihan hati gitu. Eh, Penyelamatan seseorang dari hal-hal yang bisa membahayakan dunia dan akhiratnya. Dan itu sifatnya hati gitu. Tapi berhubungan dengan fikih juga sebenarnya karena eh, penampakan dari tazkiyatun nafs itu kan biasanya juga ke amal, ya. Juga ke amal. Jadi beririsan. Hanya saja memang ia dibahas secara terpisah, secara tersendiri dalam tazkiyatun nafs, dalam tasawuf. Gitu. Eh, itulah. Gitu. Kemudian terkait dengan ma'lumun minad din bid-darurah. Nah, di sini memang tidak diulas terlalu detail ya. Cuma kalau kita pakai definisi usul fikih yang lain ya. Definisi fikih yang lain yaitu ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad. Maka itu lebih jelas lagi gitu ya. Eh, Kalau pakai definisi itu, pengetahuan terhadap hukum syar'i amaliyah yang metode untuk mengetahuinya itu dengan jalan ijtihad. Para ulama mengatakan perkara-perkara yang dilandasi oleh dalil qat'i tidak termasuk fikih. Maka sholat, wajibnya sholat 5 waktu, wajibnya puasa Ramadan, haramnya zina, haramnya khamar, mereka katakan itu bukan fikih. Karena itu dalilnya qat'i, ma'lum minad din bid-darurah, diketahui oleh setiap orang gitu. Meskipun tanpa dalil spesifik apapun gitu. Nah, itu mereka katakan bukan termasuk ke dalam fikih, mengikuti definisi itu. Mengikuti definisi itu. Di sini juga sebenarnya bisa jadi gitu, bisa jadi meskipun beliau di sini dalam muhtarazatnya tidak menyebutkan itu ya. Cuma bisa jadi kita ambil juga misalnya dari kata muktasab tadi. Muktasab min adillatiha tafsiliyah berarti ilmu yang dapatnya tentang hukum syari amaliyah yang kita dapatkan secara daruri karena itu ma'lum minad din bid-darurah tidak termasuk ke dalam cakupan fikih. Hanya saja pembedaan itu sebenarnya tidak terlalu urgent ya. Mengapa tidak terlalu urgent? Karena mau dimasukkan ke dalam pembahasan fikih ataupun bukan, satu, ia bukan ijtihadi. Ya makanya tadi definisi ijtihad itu kan lebih jelas ya. Ia bukan ijtihadi. Artinya entah kita masukkan dia adalah masail fikih atau bukan, tidak ada ruang untuk ijtihad dalam kewajiban puasa Ramadan, dalam keharaman zina, tidak ada ruang ijtihad. Tidak boleh kita katakan zina halal gitu, tidak boleh. Itu jelas. Um, Kemudian yang kedua, sebenarnya dalam kitab fikih dimasukkan juga sebagai pengantar biasanya. Tentang sholat 5 waktu wajib itu kan dalam kitab-kitab fikih disebutkan. Cuma para ulama mengatakan itu disebutkan sebagai pengantar saja, sebagai mukaddimah untuk pembahasan fikih. Nah, fikihnya itu adalah tentang rukun sholat, syarat sah sholat dan seterusnya. Gitu. Oh, Pak, Iya. tadi Bapak menyebutkan apa tadi? Pun Dan niat aja, Bapak menyebutkan nama sholat itu. gimana gimana? Niat aja Pak, namanya kita sholat kan. Iya. Nah, tanpa menyebutkan nama sholat tadi. Oh, kalau sholat fardu wajib menyebutkan sholatnya. Tapi bukan menyebutkan sih sebenarnya menghadirkan. Niat itu bukan menyebutkan, menghadirkan. Hadir dalam hati kita, kita mau sholat zuhur gitu. Nah gitu. Insya Allah nanti ada perinciannya dalam pembahasan fikih sholat nanti. Ada sholat-sholat tertentu yang wajib disebutkan, wajib dihadirkan jenis sholatnya, mentayin sholatnya. Di antaranya sholat fardu yang 5 itu gitu. Tapi ada juga nanti sholat-sholat sunnah yang tidak perlu ditayin. Gitu. Tidak perlu ditayin sholatnya apa. Atau maksudnya tidak wajib ditayin jenis sholatnya apa. Tapi untuk sholat fardu 5 waktu wajib dihadirkan. Gitu. Dan menghadirkan itu kan tidak susah. Kecuali kalau kita terbiasa memang pikiran kemana-mana. Dan memang ini memang zamannya sudah ya. Kita sering terdistraksi. Tahu ya istilah distraksi kan ya. Nah terdistraksi itu artinya pikiran kita ini
nyampur aduk tidak karuan. Nah, itu yang bahaya itu dalam niat itu. Jadi kan dalam mazhab Syafi'i kan niat itu muqtarinan bil fi'il ya. Niat itu berbarengan dengan perbuatan, beriringan dengan perbuatan. Awal perbuatan. Jadi niat sholat itu saat takbiratul ihram. Sebenarnya kalau kita hatinya fokus, ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, otomatis dalam hati itu kita sebut zuhur asar gitu. Otomatis hadir gitu. Zuhur asar itu hadir. Otomatis itu. Tidak susah. Asal kita fokus. Itu otomatis ketika kita tahu bahwa kita mau sholat zuhur, itu sudah hadir hati berarti sholat zuhur gitu. Nah yang bahaya itu yang distraksi. Orang yang pikirannya terdistraksi dan anggota tubuhnya sudah terbiasa dengan aktivitas itu. Misalnya orang yang memang pekerjaannya repetitif. Orang yang misalnya kantoran. Setiap selesai kerja di apa setiap masa setiap apa jam istirahat dia wudhu kemudian ke masjid sholat kita mau sholat tiap hari begitu. Nah kalau sudah sangat apa repetisi seperti itu kadang-kadang anggota tubuhnya itu bergerak sendiri pikiran kemana merasa kada tahu ya. Nah itu yang bahaya itu kadang-kadang bisa jadi dia kata Allahu Akbar hatinya kosong. Nah itu yang namanya kada berniat. Itu yang namanya tidak berniat. Kosong hatinya. Hatinya terdistraksi. Hatinya masih pada laporan. Atau hatinya masih pada makanan. Kosong. Nah itu yang tidak ada niat namanya. Tapi kalau kita fokus, makanya sebagian ulama kan menganjurkan ya, meskipun namanya khilafiyah, tapi sebagian ulama menganjurkan kita membaca bacaan-bacaan tertentu, misalnya baca surah An-Nas, kan baca apa gitu sebelum takbir gitu, sebelum takbiratul ihram. Tujuannya supaya memfokuskan hati. Tapi kalau sudah jadi repetisi juga bacaan itu juga tidak bikin fokus sih. Sama aja gitu. Intinya fokus hatinya itu. Jadi benar-benar kalau mau sholat itu hilangkan dulu kesibukan yang lain supaya hatinya benar-benar sadar. Gitu. Nah itu. Jadi kada susah sebenarnya niat termasuk menentukan jenis sholatnya tadi. Gitu. Yang susah itu kita menghindari distraksi dan ini zamannya memang zaman penuh distraksi ya. Karena kita ini kebanyakan pikiran ya. Kebanyakan pikiran ya. Ya gitulah. Wallahu a'lam. Pertanyaan terakhir ini mungkin dari chat ini saya baca. Kalau ulama yang berfatwa itu apakah mereka disebut mujtahid? Ini jadi repot ya. Uh, Kalau yang kita bahas dalam kitab kita itu mujtahid jelas ya. Karena fatwa yang dimaksud itu fatwa mufti mujtahid. Nah mungkin jadi persoalan adalah bagaimana mufti-mufti yang sekarang kan begitu ya. Mufti yang sekarang itu mujtahid atau bukan gitu. Ya tergantung jenis fatwanya. Kalau cuma sekadar menukil ya bukan mujtahid lah. Kalau sekadar menukil itu kan oh dari kitab ini begini gitu. Nah, tapi kalau dia melakukan analisis dalil, nah ini yang jadi persoalan apakah itu ijtihad atau bukan. Saya ketika menjawab ini selalu mengatakan kita sebenarnya tidak perlu terlalu sibuk gitu menyatakan dia itu mujtahid atau bukan karena pasti debat tidak habis-habisan tentang kapasitas dan segala macam. Debatnya tidak berujung. Kenapa tidak berujung? Karena memang sejak awal titik temunya tidak ada gitu. Ada orang yang berkata ya, debat kita itu untuk mencari titik temu. Itu salah ya. Kalau ada debat untuk mencari titik temu, itu sudah salah sejak awal ya. Saya pernah baca yang pada saat viral-viral saat ini ya. Oh kita mencari debat untuk mencari titik temu. Itu salah ya. Kalau debat mencari titik temu, itu aneh. Itu namanya balik ke belakang. Mundur itu. Debat itu dimulai dari titik temu. Jadi ada titik temu dulu sebagai pijakan untuk menentukan nanti mana yang benar. Setelah itu, kita mencari titik tengkarnya. Yang diperdebatkan itu apa. Kemudian cari mana yang benar. Itulah debat gitu ya. Jadi kalau sejak awal debat kita adalah untuk mencari titik temu, itu bukan debat. Selesai. Atau mau dengarkan 2-3 jam, itu bukan debat. Kalau tujuannya adalah mencari titik temu. Ya. Itu memang khas orang Indonesia. Orang Indonesia itu tidak mau konflik. Maunya cari jalan keluarnya. Makanya jalan kekeluargaan. Tidak mau konflik. Gitu. Jadi debat itu dimulai dari adanya titik temu. Kita titik kesepakatannya apa, dari situ nanti kita bisa menentukan mana yang benar dari yang kita perselisihkan. Ya. Jadi kembali um, untuk menyatakan apakah mufti yang sekarang yang melakukan analisis dalil ya.
Mufti yang melakukan analisis dalil, bukan sekadar menukil pendapat kitab gitu. Nah, mufti yang melakukan analisis dalil apakah disebut mujtahid atau bukan, saya selalu katakan tidak perlu diperdebatkan karena tidak ada ujungnya, karena sudut pandang masing-masing beda. Tapi produk itu, produk fatwanya itu apakah bisa disebut ijtihad? Saya katakan bisa. Produknya adalah produk ijtihad. Karena apa? Karena dia melakukan analisis dalil. Dan analisis dalil itu ijtihad, bukan taklid. Taklid itu cuma menukil pendapat Imam Ahmad, pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menyatakan hukumnya haram, ya sudah, itu taklid namanya. Tapi kalau dia katakan dalilnya adalah ayat Al-Quran ini, hadis ini, istidlalnya begini, ini am, ini khas, ini hakikah, ini majaz, ini dikiaskan begini, itu analisis dalil, itu ijtihad. Jadi kalau ada fatwa yang semacam itu produk ijtihad. Masalah apakah ijtihadnya benar atau salah, layak atau tidak, itu persoalan lain ya. Tapi itu produk ijtihad. Ya. Dan masalah apakah mufti yang memfatwakan itu layak disebut mujtahid atau tidak perlu diperdebatkan. Karena kaidah berujung. Ya. Kaidah berujung. Karena sejak awal pijakan kita beda sekali. Antara yang pro penutupan pintu ijtihad dengan pro dibukanya pintu ijtihad, saya sudah beda. Antara yang pro syarat mujtahid itu berat sekali dengan yang pro syarat mujtahid itu diperingan, itu sudah beda. Jadi banyak sekali gitu. Banyak sekali perbedaan yang tidak akan bisa ketemu gitu. Ya sudah gitu. Maka tidak perlu menentukan apakah muftinya itu mujtahid atau bukan, tapi produknya itu, produk fatwanya itu produk ijtihad. Ya. Produk fatwa DSN MUI itu produk ijtihad. Tapi apakah orang-orang yang di DSN itu mujtahid? Ya itu terserah mau diperdebatkan atau tidak ya. Terserah antum ya. Terserah antum mau diperdebatkan atau tidak, tapi produknya itu produk ijtihad. Baik, mungkin demikian kita cukupkan. Insya Allah pekan depan kita lanjut ke awal Al-Yaqut An-Nafis, Mabadi Asyarah nanti insya Allah. Baik demikian, al-afu minkum, hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.